Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi. Jadi sebentar lagi saya akan mengikuti seleksi substansi untuk dosen pendamping lapangan atau DPL di kampus mengajar. Nah, tadi saya sudah prepare baterai HP ya untuk hotspot karena saya menggunakan hotspot, kemudian laptop ya, jaringan. Ini sebenarnya agak berisiko juga ya. Lebih bagus itu sebenarnya memang menggunakan wifi ya, tapi bagaimana saya tidak punya begitu ya. Kalaupun harus ke lokasi tertentu, misalnya ke kafe-kafe yang ada wifi, itu kan sulit sekali kalau mau ujian di situ ya. Ya, jadi bismillah saja. Setelah ini selesai saya ikuti tes, saya akan coba berbagi kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat videonya. Alhamdulillah saya sudah selesai mengikuti tes ya. Saya tidak tahu ya, tadi soalnya cuma 30 ya, dan katanya sudah berhasil menjawab semua soal. Dan disitu kan tertulis 0 ya, soal yang tidak terjawab. Saya pikir soalnya 40 ya, tapi tadi cuma 30 ya. Saya tidak tahu, mungkin saya lupa juga ya, kalau yang angkatan 5 kemarin 40 atau 30 juga soalnya. Yang penting sudah jawab semua, namun ya masalahnya tetap sama ya. Tadi ya sering muncul di layar itu koneksi Anda terputus, kemungkinan jawaban tidak terkirim ke server. Itu beberapa kali terulang ya, mungkin lebih dari 5 kali ya. Ya karena saya cuma mengandalkan hotspot internet ya. Oke, ini yang ingin saya bagikan ya kepada teman-teman semua. Ini bukan tips lulus ya, tetapi pengalaman saya mengikuti ini, termasuk juga beberapa soal yang masih saya ingat tadi ya. Intinya sebenarnya itu lebih ke ini ya, soal-soalnya itu lebih ke 3 topik itu ya, yang disebut sebagai dosa besar. 3 dosa besar itu ya, ada perundungan, kemudian kekerasan seksual, kemudian intoleransi ya. Perundungan, kekerasan seksual, intoleransi. Dan tadi itu yang paling banyak masuk, saya pikir lebih ke perundungan dan intoleransi ya. Kalau kekerasan seksual tadi saya agak lupa ya, saya pikir entah ada atau tidak tadi itu ya. Tapi yang lebih banyak tadi yang saya ingat ya, itu perundungan dan intoleransi ya. Bahkan saya juga sudah membaca-baca tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021, kemudian tentang Permendikbud 82 tahun 2015. Saya sudah baca-baca, namun tadi sepertinya tidak keluar ya undang-undang itu, tapi memang secara isi ada ya. Secara isinya apa yang harus, misalnya kalau ada terjadi perundungan di dalam kelas ya, misalnya di kampus, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kan sebenarnya salah satu isi dari Permendikbud itu ya. Apakah kita langsung tegur begitu ya, ataukah kita laporkan ke pihak prodi misalnya. Nah, itu tadi jawabannya itu apa? Menegur sendiri. Kemudian ada juga jawabannya melaporkan ke pihak prodi misalnya. Ada satu lagi, nah kita pilih jawaban yang mana. Nah itu salah satu contoh soalnya ya. Itu kan lebih ke perundungan ya. Kemudian yang saya ingat lagi, jadi yang saya ingat, lalu tadi setelah selesai ujian saya langsung catat ya. Yang pertama itu ya, terjadi perundungan di kelas, apa yang harus kita lakukan ya. Apakah langsung menegur atau melaporkan ke prodi atau yang lain. Kemudian yang kedua, memilih pemimpin yang kerjanya bagus atau yang seagama. Nah, misalnya kita di kampus, ya boleh juga ini misalnya kalau kita sebagai dosen di kampus mau memilih ketua prodi misalnya. Ada calonnya yang seagama dengan kita, namun saya pengen tahu selama ini kinerjanya tidak cukup baik misalnya. Lalu ada yang calon yang yang tidak seagama, namun kinerjanya bagus selama ini. Nah, lalu mana yang akan kita pilih? Jadi ada pilihan jawabannya, misalnya 3, memilih yang seagama, memilih yang tidak seagama karena kinerjanya bagus,
Bisa jadi yang ketiga jawabannya tidak ikut memilih misalnya. Lalu mana yang kira-kira jawabannya akan kita klik ya. Nanti kalau diklik kan dia akan lanjut ke soal selanjutnya. Yang ketiga, misalnya ada perayaan, misalnya Natal lah. Misalnya Natal di kampus, misalnya saya Muslim, lalu ada teman-teman dosen di prodi itu yang non Muslim. Apa yang akan kita lakukan? Misalnya jawaban pertama mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman yang beragama Muslim. Yang kedua misalnya mencari alasan untuk tidak mengucapkan. Yang ketiga tidak mengucapkan. Nah itu misalnya. Kira-kira mana yang akan kita pilih? Ya seperti itu ya. Kira-kira gambaran soalnya. Meskipun tidak sama persis ya. Yang ketiga, itu sudah yang ketiga. Yang keempat lagi ya. Nah, misalnya kita diundang untuk menghadiri acara adat di suatu daerah. Ya, bisa saja ya, acara adat itu agak bertentangan dengan pelaksanaan itu ya, agak bertentangan dengan agama dan kepercayaan kita. Atau pakaiannya tidak sesuai dengan kita, mungkin dengan pakaian yang tidak tertutup, misalnya tidak pakai lengan atau pakaian-pakaian adat tertentu yang mungkin bertentangan dengan gaya berpakaian di agama kita misalnya. Apa yang kita lakukan? Bisa jadi jawabannya yang pertama, apakah ikut menghadiri acara tersebut dengan mengikuti gaya berpakaian masyarakat setempat atau sesuai adat setempat. Yang kedua, menghadiri undangan tersebut tetapi tetap dengan memakai pakaian sesuai kepercayaan agama kita. Yang ketiga ya tidak menghadiri dengan memberikan alasan tertentu misalnya. Nah kira-kira mana yang akan kita pilih jawabannya. Lalu yang kelima, ini lebih ke yang tadi itu banyak intoleransi ya. Ini termasuk juga ya yang kelima ini. Ada teman kita misalnya bersemangat sekali, berapi-api begitu yang bercerita tentang kelompok radikal ya atau separatis, dan bahkan dia katanya berencana untuk ikut ke dalam kelompok tersebut. Apa yang akan kita lakukan ketika kita memiliki teman seperti itu dan kita ada di sana? Ya misalnya pilihan jawabannya yang pertama menasihati secara langsung. Yang kedua mendukung karena itu sangat pemberani misalnya. Yang ketiga misalnya menghubungi orang terdekat yang akan didengarkannya, misalnya orang tuanya atau siapa gitu ya, dan menyampaikan untuk menasihati teman kita tersebut agar tidak mengikuti kelompok radikal tersebut. Nah jadi itu sebenarnya tadi dari 30 soal ya, saya pikir lebih banyak berbicara tentang itu ya, intoleransi dan perundungan ini. Nah, ya, kekerasan seksual tadi mungkin ada tapi saya agak lupa ya. Saya pikir dari tes substansi yang angkatan 5 kemarin agak berbeda soalnya ya. Karena yang angkatan 5 kemarin seingat saya itu ada tentang kekerasan seksual ya. Dan mungkin ini juga karena juga seperti saya setelah melakukan tes lalu di share ke YouTube begitu ya, tentu juga mungkin soal-soalnya diperbarui juga ya supaya tidak sama persis begitu ya. Namun memang soal-soal ini sebenarnya tidak bisa juga dihafal atau bagaimana ya, seperti juga ketika kita sudah login itu sudah disampaikan di situ. Ini soal ini bukan tentang benar atau salah, tapi lebih kepada bagaimana pribadi kita sebenarnya. Bagaimana pribadi kita menanggapi sebuah situasi begitu ya. Dalam itu soal ya, sebuah situasi ketika kita berada di lingkungan yang berbeda agama misalnya, ketika kita diundang ke daerah adat yang mungkin berbeda percayaannya dengan kita, misalnya ketika kita dihadapkan kepada kondisi melihat perundungan, bullying begitu ya,
apa yang harus kita lakukan, apakah kita diam saja atau bertindak begitu ya. Kalau bertindak, apa yang tindakan yang kita lakukan, ya itu lebih ke kepribadian kita sebenarnya ya. Yang ditanya, yang ingin dilihat itu sepertinya seperti itu, gimana kepribadian kita sebagai seorang DPL ya, calon dosen pendamping lapangan. Nah, mungkin itu saja teman-teman, mudah-mudahan informasi yang saya share ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan juga bagi semua yang tes itu bisa mendapatkan hasil terbaik ya, apalagi mudah-mudahan lulus ya, karena itu hasil terbaik yang kita harapkan ya. Yang penting kan kita sudah berusaha sebaik mungkin ya, meskipun dengan segala keterbatasan ya. Ya bisa saja kalau memang belum lulus ya boleh dicoba lagi. Mudah-mudahan ada lagi angkatan-angkatan berikutnya begitu ya. Yang penting kita sudah pelajari lagi. Mudah-mudahan dengan video ini mungkin bisa mendapatkan informasi ya yang bisa membantu ya. Mungkin itu saja. Kemudian bagi teman-teman yang ingin support channel ini, jangan lupa like, share, dan juga komen ya. Terutama subscribe sehingga video saya ini bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang ya, terutama subscriber itu, yang insya Allah dengan konten-konten yang mengedukasi ya dan memberikan informasi. Itu saja, saya Rumi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Tak Kambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.